Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Nah, berdirinya saya di sini yaitu untuk memberikan sedikit pemahaman tentang gangguan mental stres pada mahasiswa semester 5 di UIN Raden Mas Said. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yang pertama pengertian dari stres, yang kedua gejala stres, dan yang ketiga penyebab terjadinya stres tersebut, dan yang keempat cara mengurangi stres. Baik, masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian stres. Dalam pengertian umum, stres ialah suatu tekanan atau sesuatu yang terasa menekan dalam diri individu. Sesuatu ini dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan yang diinginkan oleh individu tersebut, baik keinginan yang bersifat jasmani maupun rohani. Pada umumnya, setiap orang pernah mengalami perasaan tertekan atau mengalami ketegangan yang mendalam, yang biasa kita sebut sebagai stres. Stres ini muncul sejalan dengan peristiwa dan perjalanan kehidupan yang dilalui oleh individu dan terjadinya tidak dapat dihindari sepenuhnya. Pada umumnya, individu yang mengalami stres akan terganggu siklus kehidupannya dan merasakan ketidaknyamanan. Bahkan, stres yang berkelanjutan dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain, sehingga masyarakat perlu memahami indikasi stres, dampak stres pada diri individu, mengetahui penyebab stres, serta cara mengurangi stres tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu gejala stres. Nah, di sini terdapat dua macam gejala stres, yaitu gejala stres secara fisik dan gejala stres secara psikologis. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu gejala stres secara fisik. Individu yang mengalami stres ditandai dengan yang pertama, gangguan jantung. Individu yang mengalami stres ada indikasi detak jantungnya lebih cepat atau berdebar-debar. Ada juga individu yang mengalami nyeri di bagian dada sebelah kiri, namun tidak berlangsung lama atau hanya sekali akan muncul. Yang kedua yaitu tekanan darah tinggi atau hipertensi. Sebab reaksi yang muncul terhadap impuls stres adalah tekanan darahnya meningkat. Selain itu, individu yang mengalami stres ini akan sulit untuk tidur, sehingga akan berdampak pada tekanan darahnya yang cenderung tinggi. Yang ketiga yaitu ketegangan pada otot. Pada umumnya, ketegangan terjadi pada kelompok otot di daerah tekuk, leher, bahu, dan juga rahang. Ketegangan otot di sekitar tengkuk akan mengganggu suplai darah menuju ke otak. Akibatnya, kepala akan terasa nyeri karena kekurangan suplai darah. Yang keempat yaitu sakit kepala. Berkaitan dengan penjelasan tadi, dampak dari ketegangan pada otot leher dan daerah di sekitar kepala ini, jika berlangsung lama, akan membahayakan kesehatan karena suplai darah ke otak akan menjadi terganggu. Dan yang kelima yaitu pernapasan tersengal-sengal, dapat diakibatkan dari reaksi stres yang melanda individu. Stres mengakibatkan detak jantung berdebar-debar sehingga pernapasan menjadi tersengal-sengal. Dan yang terakhir yaitu gangguan menstruasi bagi wanita. Gangguan menstruasi bagi wanita juga ditimbulkan oleh faktor stres, yaitu menstruasi yang menjadi tidak teratur, masa subur yang menjadi lebih pendek, bahkan bisa menjadikan tidak subur lagi. Nah, gejala yang selanjutnya yaitu gejala stres secara psikologis. Individu yang mengalami stres ini ditandai oleh yang pertama, perasaan gugup atau cemas. Jika individu selalu gugup setiap menghadapi masalah, antara lain seperti saat akan ujian mid semester, ujian, dan menghadapi pimpinan, di mana kondisi tersebut merupakan indikasi dari perasaan stres. Yang kedua, yaitu peka dan mudah tersinggung.
Setiap hal yang ada di sekitarnya dirasakan selalu mengawasi individu yang mengalami stres ini. Yang ketiga, yaitu kelelahan yang amat sangat. Meskipun tidak sehabis melakukan pekerjaan keras, individu yang mengalami stres ini tampak seperti orang yang amat sangat kelelahan, sehingga enggan untuk melakukan berbagai kegiatan fisik lainnya. Yang keempat, yaitu enggan melakukan kegiatan. Selain itu, individu yang stres perilakunya akan menjadi lamban. Yang kelima, kemampuan kerja dan penampilannya menurun. Yang keenam, perasaan takut. Individu yang mengalami stres ini merasakan ketakutan yang tidak beralasan. Yang ketujuh, mengasingkan diri dari kelompok. Individu yang mengalami stres cenderung banyak merenung atau memusatkan diri yang berlebihan. Oleh karena itu, jika tidak cepat diambil tindakan untuk terapi, individu tersebut cenderung akan cepat naik kelas dari yang awal mulanya hanya stres akan menjadi depresi. Nah, masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu penyebab dari stres itu sendiri. Telah disebutkan bahwa munculnya stres ini disebabkan oleh faktor yang berasal dari dalam diri si individu dan faktor yang berasal dari luar diri individu. Adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan menimbulkan konflik dalam diri individu, sehingga berdampak pada munculnya stres. Berikut ini beberapa hal yang dapat menyebabkan munculnya stres pada diri individu, antara lain yang pertama yaitu perasaan cemas mengenai hasil yang dicapai. Yang kedua, aktivitas yang tidak seimbang, terutama aktivitas yang berlebihan, sehingga individu tidak memiliki waktu yang cukup untuk merecovery dirinya. Yang ketiga yaitu tekanan dari diri, terutama bagi individu yang selalu ingin tampil sempurna atau perfectionist. Yang keempat, kondisi ketidakpastian. Sebab ketidakpastian membuat individu menjadi tidak menentu. Yang kelima yaitu kondisi sosial ekonomi. Orang yang mengalami stres akibat kondisi ekonomi yang serba kekurangan. Masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu cara mengurangi stres. Untuk mengurangi stres yang muncul dalam diri seorang individu, yang pertama dan yang paling utama ialah mengetahui penyebab timbulnya stres tersebut. Dengan mengetahui penyebabnya akan mempermudah dalam menentukan cara mengurangi stres yang muncul pada diri individu. Yang kedua, pola makan yang sehat dan bergizi. Yang ketiga, memelihara kesehatan jasmani. Yang keempat, melakukan aktivitas yang menggembirakan. Sebab dengan melakukan aktivitas yang menggembirakan ini, individu yang memiliki masalah dengan sejenak akan melupakan permasalahannya. Yang kelima, menghindari kebiasaan yang jelek. Biasanya para laki-laki jika sedang mengalami suatu masalah, ia akan lari ke minum minuman keras ataupun merokok. Padahal kebiasaan ini tidak baik bagi dirinya, karena setelah melakukan kebiasaan buruknya tersebut, bukannya menyelesaikan masalah, malah kadang akan menambah masalahnya itu. Mungkin sekian pemahaman dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.